lakukan tekad, rapatkan barisan dan jangan sampai mundur sejengkal pun sebelum mendapatkan hasil. Kami perwakilan dari Ketua 3 PPDI Purwosari Bojonegoro Jawa Timur menuntut harga mati bahwa PPDI adalah status perangkat harus diperjelas. Apabila pada hari ini tidak dapat hasil, semuanya tidak akan pulang dan tidak akan motor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan panjang perangkat desa akan kejelasan status dirinya, sepertinya belum menunjukkan titik terang. Alih-alih PNS, perdebatan mengenai perangkat desa sebagai perangkatnya desa atau perangkatnya kepala desa saja belum menemui titik temu. Sebagian kepala desa, diamini beberapa anggota DPR berpandangan perangkat desa layaknya kabinet dalam kepresidenan. Sehingga ketika kepala desa terpilih dilantik, ia berwenang membentuk perangkat desa. Bisa menggunakan perangkat desa yang sudah ada, atau mengangkat perangkat yang baru. Sebagian kepala desa, yang juga didukung ahli hukum tata negara berpandangan berbeda. Bahwa perangkat desa adalah perangkatnya desa sebagai satu kesatuan hukum dengan desa. Sehingga perangkat desa yang sudah ada tetap menjabat walau ganti kepala desa. Lalu mengenai tuntutan PNS, sepertinya telah menemui titik akhir. Draft revisi Undang-Undang Desa tak satu pun menyebut pengangkatan perangkat desa menjadi PNS. Hanya sebatas mengamankan perangkat desa, yang semula diangkat dan diberhentikan kepala desa. Dalam revisi dirubah, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ada di tangan Bupati. Terlebih, draft revisi Undang-Undang Desa yang saat ini sedang dalam tahap pelengkapan masukan dari pemerintah. Sudah dijawab jauh hari oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, bahwa tak bisa mengangkat perangkat desa menjadi PNS. Alasannya, perangkat desa sudah dari dulunya tak memiliki jam kerja. 24 jam, bisa sewaktu-waktu diminta pelayanan oleh warga desanya. Beberapa pemerhati desa menyatakan masukannya atas permasalahan ini. Kedudukan organisasinya. Ya, sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 itu ingin menjadikan daerah otonomi itu daerah istimewa setingkat tingkat 3 Undang-Undang Dasar yang lama, yang asli. Ya, kemudian dengan amandemen tidak bicara itu lagi. Ya. Nah, kita pernah punya 574 Jungto 579 yang mulai dari situ menempatkan desa, pemerintah desa sebagai bagian birokrasi negara, tapi semu. Harus ada kalimat semu, bukan bagian birokrasi negara sepenuhnya. Dia bukan bagian birokrasi negara yang pure seperti di daerah kabupaten, kota, dan provinsi. Ya. Disebut pemerintah desa, tapi bukan bagian birokrasi negara. Ini kan bingung jadinya. Ya, membingungkan, makanya disebut ambivalen gitu. Sampai 2014 juga masih ambivalen. Pertanyaannya, apakah nanti revisinya juga ambivalen gitu ya. Nah, lanjut perangkat desa ini yang fokus kita. Di pasal 49 itu dikatakan perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati wali kota. Karena di Undang-Undang Nomor 6 itu pengaturan desa itu diserahkan ke kabupaten kota. Karena karakternya berbeda-beda. Ada 81.000 lebih. Kalau kita masih memakai konsep Van Vollenhoven, lingkaran hukum adat, paling tidak ada 9 lingkaran hukum adat besar yang macam-macam. Papua saja itu masih ditulis Irian, padahal di dalamnya ada 300 lingkaran hukum adat yang kecil, 6 lingkaran hukum adat yang besar. Ya, Van Vollenhoven belum sampai ke situ waktu itu. Nah, ini kalimat yang kata merahnya itu diangkat oleh kepala desa. Nah, berarti kewenangan mengangkat itu ada pada kepala desa. Kalau dia punya kewenangan mengangkat, dia punya kewenangan memberhentikan.
Pelantikan itu proses administratif. Tolong bedakan antara pengangkatan dengan pelantikan. Pelantikan itu proses administratif. Ini diangkat. Konsekuensinya kalau diangkat, kewenangan memberhentikan ada pada kepala desa. Karena di situ diangkat. Dikonsultasikan dengan camat. Nah, nanti kita bicara konsultasi. Pertanyaannya, perangkat desa itu perangkatnya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau perangkatnya kepala desa? Ramai waktu itu. Ya, kalau teman-teman DPR mengenai, ya dia perangkatnya kepala desa seperti kabinet. Nanti presiden kabinetnya berganti, orangnya bisa yang baru atau yang lama lanjut, nggak ada masalah. Tapi itu kabinetnya presiden. Maunya begitu. Tetapi sisi lain bertahan bahwa perangkat desa itu perangkatnya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Nah, kalau sudut pandangnya beda, ceritanya jadi beda lagi. Sekarang pertanyaannya, perangkat desa itu perangkatnya kepala desa atau perangkat dari desa sebagai kesatuan masyarakat hukum setempat. Nah, terjemahnya jadi ramai kemudian sehingga punya hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan. Nah, kewenangan mengangkat diikuti dengan kewenangan memberhentikan. Lanjut. Artinya kewenangan mengangkat dan memberhentikan di tangan kepala desa, bukan di tangan bupati wali kota. Ya, apabila antara bupati wali kota dengan kepala desa tidak memiliki hubungan harmonis. Ini saya masih menemukan perda kabupaten yang mengatakan kepala desa bertanggung jawab pada bupati wali kota. Salah. Ini nanti ada prinsip, mereka yang dipilih bertanggung jawab pada yang memilih, mereka yang diangkat bertanggung jawab pada yang mengangkat. Itu prinsip. Prinsip lebih tinggi dari pasal dan ayat. Jadi kalau kepala desa dipilih oleh rakyat, masyarakat, ya bertanggung jawab pada masyarakat. Makanya di undang-undang dibuat begitu, bukan kepada bupati wali kota. Saya menemukan misalnya di Kerawang tempoh hari mungkin sudah diperbaiki. Perdanya mengatakan kepala desa bertanggung jawab pada bupati. Lah, saya bilang salah ini. Kalau dulu di Undang-Undang 574 memang dikatakan kepala desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat dulu itu. 574, betul, 579 begitu. Karena itu ada strategi politik yang saya belum tidak gambarkan di sini. Itu ada bagian dari strategi makro dari Presiden Soeharto mengendalikan negara dari istana. Makanya dibuat seperti itu. Nah, penggunaan kewenangan kepala desa mengangkat perangkat desa memerlukan persyaratan, jadi konsultasi dengan camat atas nama bupati. Pertanyaannya, apakah konsultasi bersifat mengikat atau tidak? Penjelasan pasal 49 ayat 2 disebutkan cukup jelas, padahal belum jelas. Nah, prinsip umum mengatakan bahwa hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum. Itu prinsip umum. Artinya saran didapat gunakan bisa tidak tergantung pada kepentingan dari masing-masing. Ya. Nah, kalau ragu menghadapi pasal-pasal, kembali pada asas. Nanti ada di bawah asasnya. Nah, lanjut. Pasal-pasal berikutnya mengatur tentang persyaratan pengangkatan perangkat desa. Usia paling rendah 20, paling tinggi 42. Pertimbangannya waktu begini. Kalau dia paling tua 42 tahun, terus mengabdi masa jabatannya 3 kali 6, 18, pas 3 kali 6 itu pas dia usia 60. Mengapa dibatasi 60? Karena praktek yang ada di sebelumnya, itu ada sampai perangkat desa yang sudah sampai tidak bisa bekerja. Itu masih tetap jadi perangkat desa, tidak memberi kontribusi apa-apa. Nah, disepakati 60, tapi ini ditafsirkan bahwa semua perangkat desa punya hak sampai 60 tahun. Nah, itu kan tafsir jadinya. Ya, tafsir. Ya. Punya tugas. Nah, kemudian ini yang kemudian tindak lanjuti dengan PP nomor 6 diubah dengan PP 47 dan PP 11, kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri 83.
tahun 2015 yang diubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017. Dalam Permendagri disebutkan bahwa rekomendasi camat bersifat mengikat, setuju atau tidak setuju. Kalau saya melihatnya ini melampaui kewenangan yang diatur undang-undang. Artinya kalau yang memutuskan setuju atau setuju camat, itu yang memutuskan perangkat desa itu jadi camat. Kepala desanya hanya menatangani secara administratif. Jadi aslinya bergeser itu Pak. Dari maksud bahwa perangkat desa diangkat. Nah kalau persetujuan pengangkatannya oleh camat, artinya kewenangan keputusan mengangkatnya bergeser ke camat. Nah kalau ada seperti itu, yang saya khawatirkan begini, camat itu kan manusia, punya kepentingan juga. Terjadi konflik, kalau tidak ada parameter yang jelas, itu cenderung akan subjektif. Kalaupun memang harus menjadi PNS, hanya sekretaris desa dan perangkat desa yang melayani administrasi pemerintahan desa. Perangkat desa yang bertanggung jawab kewilayahan, tetap sebagai perangkat desa seperti biasa karena tak memiliki jam kerja tetap. Ada juga alasan yang mendasar terkait keuangan negara. Dengan jumlah desa yang mencapai 75.000, maka jumlah perangkat desa setidaknya sejumlah 750.000. Dengan rata-rata satu desa 10 perangkat desa. Untuk gaji pokok saja dengan golongan terendah, maka dibutuhkan anggaran sekurangnya 25 triliun. Maka setidaknya, perubahan pengangkatan dan pemberhentian yang semula oleh kepala desa dirubah menjadi oleh bupati, merupakan kebijakan yang sudah sangat berpihak kepada perangkat desa. Juga ketentuan menjabat hingga usia 60 tahun, sudah merupakan kepastian hukum yang kuat. Tinggal mengawal mengenai kemauan negara untuk mensejahterakan perangkat desa dengan tunjangan yang mencukupi. Serta jaminan sosial untuk perangkat desa dan keluarga yang dianggarkan dari keuangan negara. Tidak seperti yang sekarang terjadi, dipotong dari penghasilan tetap. Yang pencairannya butuh 3 bulan sekali. Juga bagaimana caranya meningkatkan kualitas pelayanan, mengingat tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah desa masih sangat rendah. Sambil tetap berharap, ke depan ada kemapanan keuangan negara hingga bisa mengakomodir kemauan perangkat desa se-Indonesia. Juga angin segar yang disampaikan staf Menteri Dalam Negeri di mana saat ini sedang dilakukan pengkajian terhadap Permendagri 83 tahun 2015. Yang penting ada kejelasan status guna memberi kepastian hukum hingga tak ada keterombang-ambingan seperti sekarang ini. Apakah nantinya perangkat desa menjadi ASN, atau P3K atau tetap perangkat desa dengan status khusus? Di mana kajian ini terkait dengan tuntutan perangkat desa dalam demo pada tanggal 25 Januari 2023. Nah, termasuk juga diikuti oleh demonstrasi oleh organisasi PPDI seperti itu, organisasi perangkat desa. Nah, organisasi perangkat desa sendiri pada saat demo kemarin memang ada beberapa poin yang menjadi tuntutan dari pada perangkat desa. Yang paling pertama itu adalah terkait dengan kejelasan status mereka sebagai perangkat desa. Mereka ingin diperjelas statusnya, kemudian ingin dimasukkan dalam ASN, apakah entah itu nanti menjadi P3K atau mungkin nanti perangkat desa itu menjadi bagian dari ASN, jadi PNS, P3K dan juga perangkat desa seperti itu. Intinya mereka menginginkan kejelasan status mereka sebagai perangkat desa seperti itu. Dan juga beberapa tuntutan-tuntutan lain yang sering adanya pemberhentian termasuk itu. Nah, terhadap hal tersebut, memang kalau kita lihat di revisi undang-undang yang diinisiasi oleh DPR ini memang tidak banyak memasukkan pasal-pasal ataupun perubahan terkait dengan perangkat desa seperti itu. Kalau kita lihat sekilas itu memang hanya sebatas mendapat tunjangan purna tugas ketika nanti pensiun seperti itu. Nah, lalu bagaimana kejelasan status perangkat desa itu sendiri? Sehingga memang karena menurut mereka tidak jelasnya status mereka itu sebagai perangkat desa yang kemudian terjadi banyaknya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai dilakukan oleh kepala desa. Nah, sekali lagi kami sampaikan pengaturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dari mulai undang-undang, PP sampai dengan Permendagri itu sebetulnya sudah sedemikian rupa diatur. Tinggal bagaimana nanti implementasi dari
pengaturan-pengaturan yang ada di peraturan tersebut yang memang belum optimal. Dari mulai pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Supradesa, kami akui ini masih sangat kurang, artinya masih terjadi pembiaran oleh kepala daerah ketika ada kades yang memberhentikan perangkat desa tidak sesuai. Meskipun secara aturan seharusnya bisa diberikan sanksi kades yang bersangkutan ketika melakukan hal itu. Nah, kepala daerah sendiri juga beberapa daerah yang kami kaji itu adalah kenapa sih tidak mau memberikan sanksi? Oh, ternyata bisa kita katakan ada intervensi politik juga seperti itu yang memang secara aturan ya nggak masuk di akal kita. Artinya terjadi pembiaran, oh jangan, itu kades orang kita misalnya kayak gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi pembiaran terhadap ketentuan peraturan yang betul-betul sudah jelas diatur.